tetap kuatin diri ya, tetap bertahan sendiri dulu, nggak apa-apa. Jadi ditahan nggak dulu apa-apa, ya. ditahan dulu, sabar. Sabar. Orang tua kita juga yang Ikut dosa. ikut dosa juga, karena tanggung jawabnya anak itu juga tanggung jawabnya orang tua kan. Anak-anak muda yang mereka tuh ya sholat, ya ngaji, tapi mereka masih pacaran. Iya kan? pasti ada. Menurut kamu kenapa itu? Hai, assalamualaikum, welcome to Paradesi Channel. Be better From a channel. Halo gengs, di kesempatan kali ini aku kedatangan bintang tamu spesial. Ada Muslihatun Mahmuda. Halo, assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam. Oke, aku biasa panggilnya Imut. Ya, nggak tahu kok asal usulnya bisa Imut itu gimana. Jadi Imut ini adalah teman kajian Formamuha kayak gitu lah gengs, dan masih muda ya. Umurnya masih 20 apa 21? 20 tahun. Dan aku udah ya segitulah. Jadi masih muda, dan anak muda itu biasanya apa ya, lagi gelora asmara, gejolak asmaranya itu lagi membuncah gitu guys. Dan pastinya kita juga tahu di sekitar kita itu banyak ya fenomena anak-anak muda yang udah menjalin hubungan ya kan, sebelum menikah, udah pacaran istilahnya kayak gitu lah. Itu kayak udah booming banget gitu nggak sih, kayak udah biasa gitu, nggak ada yang apa ya, yang tabu dari hal itu. Nah, kita mau ngomongin itu gengs, soal pacaran. Nah, kalau menurutmu sebenarnya pacaran itu dosa nggak sih? Kan ada banyak pendapat tuh yang bilang sebenarnya pacaran nggak apa-apa kok asal itu positif, sebenarnya pacaran nggak apa-apa asal itu bisa mendukung prestasi dan sebagainya. Ya kita hargai. Tapi kalau menurut pendapat kita, menurut pendapat Imut nih, menurut kamu pacaran tuh dosa nggak sih atau gimana? Kalau menurut aku dosa, karena dari pacaran itu kita bisa terjerumus kepada zina gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin jauhin pacaran. Nah, kenapa dosa juga? Karena bermulai dari kita apa ya, berhubungan, ada ikatan ada ikatan, ada status itu tuh. Tapi walaupun nggak punya status tapi tetap deket, itu juga sama aja sih teman-teman sebenarnya. Kan misal ya kita ketemu nih sama pacar kita gitu, pertama-tama tuh biasa aja, terus lama-lama nanti dalam, ya semakin dekat semakin rasa memiliki, padahal diri kita pun juga bukan milik kita, ya kan. Oke, jadi intinya kalau menurut Imut pacaran itu dosa ya, karena akan mengarahkan ke hal-hal yang intinya itu menuju zina kayak gitu. Dan begitu juga dengan aku juga sependapat sama Imut bahwa pacaran itu dosa. Tapi sebenarnya tergantung juga sih pacarannya yang seperti apa kalau aku. Dan misalnya pacarannya ada pegangan tangan, itu udah jelas dosa, karena ya kalau zaman Rasulullah kan nggak ada kata pacaran ya, adanya kalau memegang tangan yang bukan mahram itu dosa. Bahkan ancamannya itu kan ngeri banget, lebih baik ditusuk kepalanya dari pasak besi daripada menyentuh yang bukan mahram kayak gitu. Itu ancamannya itu kayak gitu loh, lebih baik ditusuk kepalanya. Bayangin, kan ngeri banget ya. iya, itu menyentuh udah nggak boleh. Terus berdua-duaan itu juga dilarang, karena ketika berdua-duaan yang ketiga adalah setan ya, kecuali mungkin yang memang keadaan darurat, misal di rumah sakit ada dokter harus menangani pasien dan sebagainya. Tapi kalau untuk bermesraan, untuk menjalin asmara, ya itu udah jelas itu nggak boleh dalam agama. Terus juga berkomunikasi secara intens, sayang-sayangan, itu juga kalau zamannya Rasulullah, karena belum ada HP ya. Kalau misalnya itu diterapkan zamannya Rasulullah, pasti itu juga nggak boleh, karena ya belum halal tapi udah saling menimpali rasa, dan itu pasti nanti akan mengarah ke hal-hal yang pengen ketemuan lah, pengen deket lah, pengen berduaan, kayaknya nggak mungkin video call. Nah, video callan itu kan sama aja saling tatap, tatap menatap dengan ada rasa, itu kan juga nggak boleh, karena kita diperintahkan untuk menahan pandangan. Jadi dengan rentetan indikator-indikator pacaran itu tadi udah
ya udah masuk dosa gitu loh. Kecuali kalau pacarannya enggak SMS-an, SMS enggak WA-an, enggak video callan, enggak ketemuan, enggak pegangan tangan, enggak sentuhan dan sebagainya, ya itu nggak dosa. Tapi yang ngapain juga bisa pacaran, kayaknya nggak mungkin kan ada yang bisa bertahan kayak gitu. Itu kalau pendapatku. Nah terus pertanyaan yang kedua nih, kan Imut ini masih muda, masih 20 tahun. Meskipun kamu mengakui kalau pacaran itu dosa ya, tapi kamu pernah nggak sih suka sama seseorang, laki-laki, lawan jenis kayak gitu? Pernah banget Mbak. Pernah banget ya. Pernah banget. Berarti masih normal ya. Alhamdulillah normal. Nah terus kamu kan suka sama seseorang, tapi kamu tahu pacaran itu dosa, terus kamu nggak melakukan pacaran itu kan. Nah gimana sih cara membentengi diri kamu biar kamu tuh nggak pacaran? Padahal aku yakin pasti teman-teman kamu ada juga yang pacaran sendiri. Mungkin cara membentengi diri adalah dengan memperbanyak relasi yang sevisi misi gitu. Jadi lingkungan juga perlu gitu. Dilihat lingkungannya. Kalau misal lingkungannya baik, pasti kita juga ikut baik kayak gitu. Terus yang kedua, bisa ikuti kajian terdekat atau mungkin online juga bisa. Tapi mungkin sekarang kan juga sudah mulai bisa tatap muka dengan protokol yang setelah disiapkan kayak gitu. Ya pokoknya teman-teman tetap berusaha aja, jangan sampai lelah buat berusaha membentengi diri, karena kita juga hidup di dunia tuh juga emang banyak cobaan kayak gitu, apalagi banyak di zaman sekarang ya. Apalagi teman-teman kita tuh sangat mempengaruhi kita gitu. Pokoknya tetap kuatin diri ya, tetap bertahan sendiri dulu, nggak apa-apa. Jadi ditahan dulu ya, ditahan dulu, sabar. Sabar gitu. Insya Allah nanti ada waktunya ya. Iya benar. Karena kalau kita sudah berhubungan dengan lawan jenis dengan atas nama pacaran tadi, orang tua kita juga yang ikut dosa. Ikut dosa juga. Karena tanggung jawabnya anak itu juga tanggung jawabnya orang tua kan, karena anak itu tipannya dari orang tua kita. Oke, jadi yang pertama itu cari teman-teman yang sevisi misi, ya kan. Jadi kalau jomblo fisabilillah tuh ya jomblo bareng gitu ya. Jadi ada temennya, nggak sendirian. Ya walaupun mungkin kita berteman dengan mereka yang beda visi misi ya nggak apa-apa berteman. Tapi maksudnya nggak usah yang terlalu deket ya. Soalnya kalau terlalu deket nanti pasti akan sangat mempengaruhi kita, ya kan. Terus yang kedua juga sering-sering menghadiri kajian, entah itu kajian online atau offline, dan di situ pun pasti nanti juga akan bertemu banyak teman yang sevisi misi itu tadi ya. Dan ingat juga kalau kita pacaran itu dosanya nggak cuma ke kita tapi juga ke orang tua, karena kita masih jadi amanah orang tua. Kecuali mungkin orang tuanya udah ngingetin berkali-kali nggak usah pacaran, tapi anaknya ngeyel. Nah itu mungkin udah tanggung sendiri. Apalagi bener. Udah dewasa. Iya, apalagi udah balik ya Mbak. Udah kan bisa harusnya mikir. Harusnya sudah bisa mikir gitu. Itu tuh dosa apa enggak kayak gitu. Terus berdoa. Nah ini kembali lagi ke cara bertahan itu tadi ya. Cara bertahannya selain mengikuti kajian, terus juga ingat-ingat dosa nggak cuma ke kita tapi juga ke orang tua. Terus kita juga berdoa kepada Allah biar dikuatkan hatinya, biar ditenangkan hatinya, biar nggak kepikiran soal si dia kayak gitu kan. Minta, bener-bener minta gitu loh. Insya Allah nanti kalau emang kita tuh kayak pasrah, minta pertolongan banget, pasti dibantu. Entah itu jalannya kayak gimana ya, entah mungkin disibukkan dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, atau mungkin dipertemukan dengan teman-teman yang lebih baik lagi. Itu nanti juga pasti bakal dibantu sama Allah kalau kita berdoa. Ketika banyak orang-orang yang anak-anak muda yang mereka tuh ya sholat, ya ngaji, tapi mereka masih pacaran, ya kan? Pasti ada. Menurut kamu kenapa itu? Mungkin itu salah satu cobaan buat teman-teman, buat biar giat lagi untuk mengoreksi diri sendiri gitu kan, karena kita kadang tuh kita ngerasa kayak nggak ada yang nasehatin gitu loh Mbak, nggak ada yang membimbing kita gitu, terus kita juga kurang perhatian. Nah mungkin muncul dari situ ya, kurang kasih sayang, terus jarang ngobrol sama orang tua kayak gitu. Kan terus kebanyakan
kebanyakan tuh bisa. komunikasi Benar. antar keluarga juga kurang ya. Jadi kayak dia mencari pelampiasan kasih sayangnya tuh ya di si doi itu, Iya, bukan bener. dari keluarganya ya kan. Oke, benar juga. Terus mungkin aku mau menambahin selain itu tadi, itu juga aku sepakat. Terus mungkin ada hadis apa ayat ya yang mengatakan sholat itu bisa mencegah kemungkaran, termasuk kemungkaran yang mungkin dilakukan bermaksiat atau pacaran itu tadi. Nah, barangkali ketika sholatnya masih sholatnya kurang benar, entah Iya. itu kurang tepat waktu atau kurang khusyuk, atau sholatnya tuh cuma hanya untuk menggugurkan kewajiban, bukan untuk mendekat. pikirannya kemana-mana. Atau apa ya, kurang fokus mendekatkan diri sama Allah. Karena ketika kita sholat, kita niatnya mendekatkan diri sama Allah, nggak cuma sekedar kewajiban, insya Allah nanti tuh hati tuh juga akan dibimbing gitu loh, ya kan, dibimbing untuk jadi lebih baik, untuk enggak mendekati maksiat, termasuk pacaran itu tadi. Sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, mungkin bisa olahraga pagi, membantu orang tua, terus ngerjain tugas. Tapi pasti ada tugas ya teman-teman. Jadi sibuk ngerjain Selalu iya. Ya daripada pikiran benar. itu Betul. yang lain-lain. Mending kepikiran tugas ya daripada dia bikin lebih mumet loh itu. Iya, makin mumet. Mumpung masih muda, bisa berprestasi dulu ya, bisa menghafalkan Al-Quran lebih banyak lagi. Pokoknya yang berprestasi untuk diri kita, dan nanti pasti ada waktunya untuk untuk itu, untuk menikah kayak gitu. Ya bener sama yang dikatakan Imu tadi, kalau misalnya kita belum mampu untuk menikah karena mungkin masih sekolah atau sebagainya, daripada pacaran udah mending buat puasa ya kan. Puasa, boleh puasa Senin Kamis yang sunnah-sunnah, atau puasa Daud kalau emang merasa aduh aku kok susah banget gitu ya. Ya udah sekalian puasa Daud, puasanya yang banyak kan, disuruh banyakin puasa kan. Teman-teman jangan mengira aku di sini tuh sudah baik atau emang sudah aku tuh nggak pernah pacaran, nggak pernah deket sama lawan jenis, nggak pernah ini itu tuh salah besar ya teman-teman. Aku juga sedang memperbaiki diri, sedang apa ya istilahnya lagi berusaha banget nih gitu. Betul, sama memperbaiki kayak gitu sholatku, terus puasa juga. Oke teman-teman, itu tadi sharing-sharing dari kita soal pacaran. Boleh diterima, boleh tidak, ya semoga saja diterima ya. Dan kalau dari teman-teman ada pendapat tersendiri, monggo silahkan bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau video ini baik dan bisa disebarkan ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga subscribe, and see you in the next video. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.